العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Bapak, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tempat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di pengajian hari Jumat yang mana rutinitas pemerintah di Saling Harapan setiap hari Jumat mengadakan pengajian seperti ini. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yang mengisi pengajian kita adalah Pak Ustaz Abdul Aziz Al-Habib. Seperti biasa, jika ada pertanyaan terkait pengajian atau hal-hal yang lain, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada Pak Ustaz. Baiklah, untuk tidak mempunyai waktu, mari sama-sama kita dengarkan pengajian dari Pak Ustaz Aziz. Kepada Ustaz adalah tempat yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia, dalam rangka yang mulia, dalam tujuan yang mulia, yaitu untuk duduk mendengarkan daripada nasihat-nasihat hadis-hadis Rasulullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Hal yang seperti ini perlu untuk kita lakukan karena dikatakan oleh seorang ulama, hati itu ibarat satu perkebunan, kalau tidak disiram sampai 3 hari maka dia akan mati. Artinya ilmu itu seperti obatnya penawar daripada hati. Maka hati kalau tidak disiram dengan ilmu, tidak disiram dengan nasihat lebih dari 3 hari, maka kering hati. 3 hari saja, sementara kita cuma sekali seminggu. Hakikatnya 2 kali seminggu minimal. Kalau kita ngikut daripada perkataan ulama, hati kita itu butuh nasihat. Nabi saja ketika beliau dalam beberapa keadaan menyuruh sahabatnya untuk membacakan Quran untuk beliau. Bagaimana kita nggak pernah dekat dengan Quran, jauh daripada ilmu dan yang lain-lain. Maka penting majelis taklim seperti ini untuk kita lakukan, walaupun hanya sekali seminggu ya nggak apa-apa. Yang seperti dikatakan oleh ulama tadi, 3 hari hati itu kalau tidak diberi nasihat kering hati. Maka alhamdulillah kita juga masih ada di bulan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana bulan ini sangat mulia, bahkan dimuliakan oleh beberapa kelompok orang, karena seorang ulama mengatakan malam yang paling mulia itu bukanlah malam Lailatul Qadar, bukan malam Ramadan, tapi malam yang paling mulia oleh para ulama itu malam lahirnya Sayyidina Muhammad. Kenapa malam yang paling mulia itu adalah malam lahirnya baginda Nabi Muhammad dulu? Karena tidak akan mulia Lailatul Qadar, tidak akan ada Lailatul Qadar tanpa adanya Nabi Muhammad. Tidak akan ada bulan suci Ramadan kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada bulan haji kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puncak dari segala kemuliaan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan segala sesuatu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakannya bulan suci Ramadan karena kemuliaan Nabi Muhammad. Di mana ada seorang alim, bahkan sebagian mengatakan dia seorang nabi bernama Sam'un, orangnya kuat, kebal zaman dulu. Kerjaannya jihad saja kerjaannya, sampai ribuan tahun umurnya dia berjihad fisabilillah. Ketika diceritakan hal ini, para sahabat mengatakan, ketika diceritakan hal seperti ini, maka beliau iri, bagaimana bisa kita melampaui daripada ibadahnya si Sam'un ini, Nabi Sam'un. Sam'un namanya. Tapi kalau orang Indonesia nyebutnya Samson. Samson itu sebenarnya Sam'un, bukan Samson. Bukan, dia seorang nabi yang memang kuat. Ketika diceritakan maka dirubah kisah itu seorang manusia kuat. Aslinya Samson itu Sam'un. Kalau orang Betawi nyebut Samson. Sam'un itu kuat, nggak bisa dikalahkan. Sampai musuh-musuhnya itu nyari cara, berbagai macam cara, nggak bisa ditaklukkan dia. Sam'un ini kuat. Akhirnya dilobi istrinya. Beliau diam-diam mengatakan kepada istrinya, karena dia istri, tapi istrinya justru berkhianat. Maka hati-hati para perempuan. Betapa banyak seorang laki-laki itu bisa hancur gara-gara seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuannya itu mata duitan, nggak ada iman. Benar. Banyak tokoh-tokoh besar itu jatuh gara-gara seorang perempuan. Soalnya Sam'un ini. Nabi Lut alaihissalam, siapa yang menghancurkan beliau? Istrinya beliau. Nabi Nuh, istrinya. Hati-hati makanya jadi seorang istri itu jangan terlalu mata duitan. Tidak boleh itu. Boleh kita butuh sama material, butuh uang itu, tapi nggak boleh mata duitan, materialis. Ya, orang wanita materialis jadinya. Terlalu merasa kurang. Kalau terlalu merasa kurang, tepat dipengaruhi orang. Nengok suami orang itu tinggi, menghayal dia jadi suaminya, sehingga terjadi perselingkuhan yang sekarang. Kenapa? Sebab seorang perempuan tidak ada jiwa qanaah, jiwa bersyukur. Maka si Sam'un ini siapa yang menghancurkan istrinya sendiri? Jadi dilobi oleh musuh-musuhnya, diberikan upah sekian, akhirnya seperti yang di film-film. Maka kelemahannya si Sam'un ini, Nabi Sam'un ini di mana? Di rambutnya. Jadi diikat baru bisa dibunuh dia. Tapi dia berdoa lagi, dibalikkan lagi kekuatannya Sam'un ini. Setelah dia lemah, dibalikkan lagi kekuatannya. Ikut lagi Hercules itu dari kecil cerita ya. Sebenarnya itu cerita semua yang diambil dari tokoh nyata. Zombie. Zombie itu seorang pahlawan dari tanah Brazil, seorang pahlawan Islam. Tapi dibelok-belokkan kisahnya orang Barat sekarang. Banyak sekali sebenarnya yang melecehkan Islam kita sendiri. Sam'un. Jadi setelah Sam'un ini diceritakan kepada para sahabat, semuanya iri bagaimana bisa beribadah. Itu wataknya sahabat. Beda dengan watak kita. Kalau perkara-perkara akhirat biasa saja. Ini biar kita diampuni dosanya. Bagaimana caranya kita biar bisa masuk surga? Agak cuek sedikit. Coba kalau ibadah yang berkaitan dengan rezeki. Kalau mau luas rezekinya itu dicatat. Kadang-kadang dicatat. Doa yang meluaskan rezeki dicatat dia. Tapi kalau pasal kita terhindar dari siksa kubur, terhindar dari api neraka, diampuni dosa, lemah saja dengarnya. Itu aja dibahas. Tapi giliran memperlancar rezeki, masya Allah. Ada kelihatan kita itu, apalagi perempuan. Oh perempuan terus Ustaz, ya memang begitu kenyataannya di dulu. Maka Anda sebagai seorang perempuan kalau menjadi qanaahnya tinggi, luar biasa. Akhirnya setelah diceritakan seperti itu, maka turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi lailati dulu baru lailatul. Ada seseorang bersama bosnya pergi dia jalan-jalan di satu tempat, ketika di perjalanan berhenti sholat. Yang menjadi imam bosnya, Pak. Yang jadi imam bosnya, yang jadi makmum anak buahnya. Dia imam. Inna
anzalnahu fi lailatul qadr. Ditegur sama anak buahnya, lailatul qadr. Ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua lagi dilanjut, lailatul qadri khair, lailatul qadri. Marah bosnya ini. Dia balik setelah lagi sholat, dia balik, ini lailati apa lailatu? Ini terjadi karena tidak pernah baca Quran. Hanya yang pertama itu inna anzalnahu fi lailati, yang kedua baru lailatu. Lailatu, yang lailati cuma satu. Bosnya marah, ini lailati apa lailatu katanya. Karena yang pertama dia lailatul qadr, ditegur lailati. Yang kedua dibacanya lailati, ditegurnya lailatu. Ini lailati apa lailatu katanya, marah ini. Akhirnya gak jadi sholat ya. Anak buahnya jadi imam, gak jadi dia jadi imam, cemberut. Nah itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, diturunkan malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dihadiahkan kepada kita baginda Nabi Muhammad itu, kepada umat baginda Nabi Muhammad itu apa? Malam 1000 bulan. Di mana Sam'un kalau zaman dulu dia beribadah 1000 tahun, kita cukup satu malam seperti 1000 bulan pahalanya. Berkatnya siapa? Berkatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, di mana kalau seseorang itu menjadi umat Nabi Muhammad, barokahnya Nabi Muhammad, maka kita tidak akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang lain. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dikutuk umatnya jadi monyet. Maka kalau dalam kata teori Darwin itu kebalik. Kalau dalam Quran itu manusia jadi monyet bisa. Ada ceritanya dalam Quran. Tapi kalau monyet jadi manusia, sebaik-baik monyet, pintarnya monyet, nggak ada jadi manusia. Kalau manusia jadi monyet, ada siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan insya Allah itu tidak akan terjadi. Seburu-burunya umat Nabi Muhammad tidak akan terjadi macam di video-video itu. Betul apa enggak? Ya, jadi itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Adam, ada 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad. Yang pertama kata Nabi Adam, saya dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika bermaksiat kepada Allah, Allah telanjangkan saya. Sementara umat Nabi Muhammad maksiatnya dalam telanjang saja masih dikasih pakaian. Bayangkan ya. Jadi Nabi Adam ketika memakan buah huldi, Allah telanjangkan dua-duanya. Sayyidatuna Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi kata Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Muhammad berdosanya dalam keadaan telanjang masih diberikan pakaian sama Allah. Itu hebatnya kita. Yang kedua, karena satu maksiat saya dikeluarkan dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad bermaksiat berkali-kali, ujungnya bertaubat kepada Allah masuk surga. Seperti yang kita sering dengar, seorang pelacur karena sahabat musabab ketika dia taubat kepada Allah, memberikan seekor anjing minum, dengan berkat itu diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi inilah berkat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh kita membeli makan anjing, itu boleh, nggak jadi masalah. Cuma yang diperdebatkan Anda memelihara anjing di rumah. Maka hadisnya ada yang mengatakan, di dalam satu hadis itu pahalanya diambil, pahalanya berkurang tiap hari, didiskon terus tiap hari pahalanya. Lalu sering melihara anjing di rumah. Kenapa? Takut najis. Anjing itu, malaikat itu nggak akan dekat selama di situ ada anjing di rumah itu. Itu satu. Yang kedua, gambar patung itu jangan sering ada di rumah. Apalagi yang full, jangan. Itu walaupun masih khilaf para ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Bagaimana kalau di kebun Ustaz pelihara anjing? Kalau di kebun itu ada hal yang itu bukan rumah kita. Yang kedua untuk menjaga daripada kebun, mungkin ada dibutuhkan. Tapi kalau sampai di rumah, buat apa? Apalagi dapur aman sentosa begini, pelihara anjing. Kita nggak tahu ini orang Kristen atau orang Islam jadinya. Syukur-syukur istrinya berjilbab, jadi tahu ini orang Islam. Jadi megang anjing boleh apa tidak? Boleh, Anda memandikan anjing pun boleh, nggak apa-apa. Tapi najis, ini yang salah perspektif dari masyarakat. Jadi kalau saya sering kasih pertanyaan kepada anak-anak saya, murid-murid saya, mandikan anjing boleh apa tidak? Boleh.
tapi najis. Bedakan najis sama haram. Makannya baru haram. Sekarang makan anjing boleh nggak? Boleh, tapi najis, bukan haram. Ini nengok orang makan anjing, wih apa yang segala. Biarin aja, kalau dia nanti mensucikan dengan cara apa? Dengan cara yang disyariatkan ya nggak apa-apa. Apa salahnya orang megang anjing? Ini jadi viral terus sekarang. Orang mau megang anjing, mau mandi boleh, boleh yang tak apa, tapi najis. Jangan samakan najis sama haram. Kalau dia makan anjing baru haram. Itu bedakan itu. Sehingga nggak jadi orang bahlul. Ini orang bukan anjing, oh ini bukan anjing, biarin aja, nggak apa-apa. Bahkan ada seorang ulama di Tanah Tarim itu melihat anjing lagi sakit dia korengan, diobati dia, dikasih makan diobati. Ditanya oleh seseorang, kenapa engkau obati? Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah aku melihat seekor anjing yang sakit, makhluknya yang sedang sakit, yang butuh pertolongan, saya tidak menolongnya, sementara aku melihat dia. Bayangkan. Jadi kasih sayang Islam itu seluruh makhluk. Jangan pula sama anjing keras, tidak boleh. Nah ingat itu ya, ini jadi pelajaran kita biar cerdas ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Makan anjing boleh nggak? Boleh, tapi najis. Jangan samakan najis sama haram. Makannya baru haram, harus dibasuh. Nggak boleh dibawa sholat kalau belum dibasuh secara ilmu fikih. Maka sekali lagi harus cerdas, jangan terpengaruh sama yang lain. Sama kemarin ada pertanyaan, Ustaz boleh nggak wudhu di kamar mandi? Ya boleh. Kadang-kadang salah paham, wudhu di kamar mandi kok nggak boleh. Bagaimana ceritanya nggak boleh? Cuma yang satu jawabannya, jangan samakan kamar mandi zaman dulu dengan sekarang. Dulu nggak ada ledeng, kotor kamar mandinya. Sekarang udah macam rumah kamar mandi, apalagi yang kaya-kaya itu di hotel. Coba bagaimana ceritanya nggak boleh? Cuman makruh, nggak terlalu dianjurkan wudhu di kamar mandi. Bukan wudhunya yang makruh, tapi mengerjakan wudhunya. Paham nggak? Bukan wudhunya yang dihitung makruh, tapi perkara kita wudhu di sana itu yang dimakruhkan. Maka sekali lagi ibu-ibu harus cerdas. Apa ada ibu-ibu, saya dengar begini-gini Ustaz, tak boleh wudhu di kamar mandi. Ya boleh, tapi makruh. Jangan samakan kamar mandi dulu dengan sekarang. Kalau kamar mandi dulu nyatu antara WC di situ, kemudian kotornya minta ampun karena air tidak mengalir. Itu satu. Nah, kita lanjutkan ya pas perkara anjing pula kita bahas ini. Tapi nggak apa-apa, ada ilmunya di situ. Jadi kata Nabi Adam alaihissalam, saya dikeluarkan dari surga karena satu maksiat. Umat Nabi Muhammad berkali-kali dia maksiat, tetap juga masuk surga kalau dia bertaubat. Seperti siapa tadi? Pelacur tadi. Udah dia pelacur karena sebab memberi minum seekor anjing, dia dimasukkan ke surga. Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan sebab memberi minum, dengan sebab memberi minum seekor lalat, maka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Imam Abu Bakar Asy-Syibli dengan sebab beliau memberi minum seekor kucing, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Abi Dzar Al-Ghifari, coba Imam Abi Dzar Al-Ghifari bagaimana? Imam Abi Dzar Al-Ghifari dijuluki sebagai seorang Abi Dzar itu karena tiap hari ibu sekalian memberi sedekah kepada segerombolan semut. Pertanyaan lagi fikih, bagaimana hukum membunuh semut? Nah, pasti lihat fikihnya. Sebelum Anda bertanya, saya jawab dulu. Membunuh seekor semut dan binatang-binatang yang mengganggu, Al-Habib Salim, beliau Al-Habib Salim As-Satri mengatakan boleh kalau dia sampai mengganggu di rumah. Usir dulu baik-baik seperti ini. Saya coba, tapi saya rasa doa sama, cuman kadang-kadang yang berdoa beda, mempannya beda. Keluar wahai umat Nabi Sulaiman, dicoba kadang-kadang itu makin banyak datangnya. Bismillah, macam-macam doa dipakainya. Kalau orang tua dulu enggak, berkat la ilaha illallah, memang mempan hatinya yang bersih. Jadi doa ini tergantung hati kita. Apakah kita percaya orang dulu itu cukup pakai air putih saja bisa menyembuhkan orang? Kita percaya hatinya yang bersih, konek. Makanya Syekh Sa'id Al-Ghamidi ketika ditanya bagaimana caranya biar orang adem dengan Quran itu, gampang banget. Resapi Quran itu, maka yang mendengarkan pun enak.
Ini sudah memahami tidak, bacaannya cempreng, berlagunya masya Allah, tapi tajwidnya kesana kemari, suaranya nggak tahu beda. Maka sering saya bilang sama murid-murid saya, perbaiki bacaan Quran. Kalau orang kafir dengar kamu ngaji nggak tahu ini dukun atau baca mantra, baca Quran apa mantra. Kenapa? Quran itu seni, tapi kalau dibaca dengan tidak seni hancur dia, tajwid nggak ada, suara juga cempreng, sok-sok belagu, bengkok-bengkok. Nyindir saya Ustaz, biar sadar semua ngaji, biar ngaji. Kalau merasa tersindir, alhamdulillah. Maka kata ulama, kalau seorang dengar ceramah jadi audien, seharusnya sebagai pendengar itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian harus merasa tersindir. Kalau nggak merasa tersindir, sombong kita. Ini bukan saya, sombong benar. Harus merasa kita yang seperti itu, sehingga kita sadar. Termasuk yang berceramah, yang ngomong juga seperti saya sudah jadi masalah. Paham? Jadi kalau merasa sindir, alhamdulillah. Yang berbahaya itu nggak pernah merasa disindir. Paham nggak? Jadi bacaan seperti itu, bapak sekalian. Bacaan harus diperbaiki, harus baik, jangan ingin sampai segala macam. Kita kembali lagi tadi, seperti itu tadi. Jadi Imam Abi Dzar Al-Ghifari itu memberikan segerombolan semut. Bagaimana hukum membunuh semut dan binatang yang lain? Boleh kalau dia mengganggu, tapi kalau dia tidak mengganggu jangan iseng-iseng. Terutama dengan api yang tidak diperbolehkan. Banyak orang sekarang cari telur semut pakai api, nggak boleh itu. Pakai cara lain, nggak ada Ustaz, cuma itu aja, terserah. Cari cara lain, nggak ada lagi jawabannya. Jangan pakai api, nggak boleh. Karena yang berhak membunuh orang dengan api itu cuma satu, Allah SWT. Menyiksa nanti di neraka Allah. Jangan membunuh binatang pakai api. Paham? Tapi kalau membunuh dengan cara yang lain silahkan. Kecuali kepepet. Kalau kepepet ular, bagaimana dengan ular? Usir saja. Tapi kalau kata sebagian ustadz mengatakan ada berpendapat bahwa suruh pergi dulu. Pergi dulu. Kalau dia nggak pergi, berarti itu ular beneran. Kalau dia pergi, itu biasanya jin. Tapi ada sebagian, keburu kita dipatok dulu kalau nyerintah. Pergi dan dia nyerang dulu, bunuh saja dah. Kalau dia masuk, bunuh saja. Kalau jin biarin aja, siapa suruh masuk. Sekarang kan banyak orang, dia kena sama jin, Ustaz, akhirnya sakit. Jin ini kadang-kadang itu isengnya. Udah tahu dirinya nggak nampak, pasti juga dia marah kalau kena sama orang. Kadang-kadang saya marahnya sama jin gitu, mudah-mudahan mereka dengar. Kalau tak sadar diri dong, kalau nggak nampak ya udah. Kalau sekali kena jangan marah, namanya juga ente nggak nampak gitu. Itu ya ibu-ibu bawa sekalian. Jadi bunuh semut, apa binatang yang mengganggu di rumah silahkan. Tapi jangan kucing, kalau kucing nggak mengganggu sangat. Anjing, nanti ada yang pembahasan tentang itu khusus nanti ya. Kembali seperti tadi, bisa kalau Ghifari memberikan segerombolan semut. Maka kata Nabi Adam, saya bermaksiat sekali dikeluarkan dari surga. Umat Nabi Muhammad berkali-kali bermaksiat masuk surga. Bahkan ada seorang yang membunuh 99 orang. Bertanya kepada orang Bahlul, dia ibadah sejak kerjaannya, sholat saja, tapi nggak pernah mengaji, hingga nggak paham ilmu. Kalau nggak paham ilmu begitu, akhirnya apa yang terjadi? Saya pernah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya taubat dimaafkan apa tidak? Kata orang ini enggak, dibunuhnya genap 1 karena dia marah. Akhirnya 100 jadi. Hadisnya panjang. 100 orang dibunuhnya. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Dia taubat kepada Allah. Dia ketemu sama orang alim. Apakah kalau saya bertobat diterima tobat? Kata orang alim ini, terima. Itu hebatnya kalau orang alim. Diterima. Akhirnya dia pergi bertobat, di tengah perjalanan Allah panggil dia, dimatikan oleh Allah SWT di tengah jalan. Berdebat malaikat rahmat ketika itu. Ini mau masuk surga apa enggak? Kata malaikat rahmat masuk surga karena dia udah taubat. Kalau gitu dihitung langkahnya. Allah panjangkan langkah setiap langkahnya sehingga dia lebih dekat ke tempat taubatnya, maka dimasukkan ke surganya Allah. Berkat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hendaknya umat Nabi Muhammad. Kalau berzina umat Nabi Muhammad, kalau tidak ada saksi, maka cukup taubat, nggak usah ngumbar-ngumbar. Orang sekarang gitu. Dicerita-cerita. Yang parahnya lagi kalau yang laki-laki nanya, ente perawan apa enggak? Ini yang sekarang terjadi. Enggak usah udah. Itu masa lalu orang. Setiap orang punya masa lalu. Kecuali kalau penyakit ibu-ibu sekalian. Misalkan ini calon saya ini ada penyakitnya. Boleh kalau itu, nggak apa-apa. Boleh tuh untuk keterbukaan nanya, oh dia baros, ada belangnya di sini, tapi jangan dibuka, enggak, nanya aja.
Kalau dia nggak setuju atau misal perempuannya ente penyakitnya apa, saya korengan misalkan, ya jadi masalah. Tapi kalau hal-hal yang seperti itu ditanyakan, jangan. Setiap perempuan, setiap orang punya masalah lalu, itu aib soalnya, paham? Jadi aib itu ditutup, bukan diumbar-umbar. Itu kehebatan umat Nabi Muhammad. Jadi punya kesalahan itu ditutup, seperti perzinahan ditutup, taubat saja kepada Allah. Allah ampun. Nah, sekali lagi apa kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad berkali-kali dia bermaksiat, diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan surga. Saya sekali langsung keluar dari surga. Yang berikutnya, saya kata Nabi Adam alaihissalam bermaksiat, dipisahkan saya punya istri jauh. Nabi Adam alaihissalam, Sayyidina Hawa, kalau Nabi Adam alaihissalam kalau salah diturunkan di Himalaya di India saja. Sementara Sayyidina Hawa diturunkan di kota Jeddah, ketemunya di Jeddah. Sekarang masih ada makam Sayyidina Hawa di sana di Jeddah. Jeddah itu kaki sebenarnya artinya. Jadi kota tuanya Saudi sekarang Jeddah. Bekas pelabuhannya kalau antum umroh masih sampai sekarang di tengah jalan ya. Bagi yang umroh pasti tahu itu. Makam Nabi Adam di Jeddah, tempat orang dikisos di Jeddah. Dipisahkan karena Nabi Adam saya berdosa, langsung dipisahkan dari keluarga. Umat Nabi Muhammad dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibermaksiat kepada Allah, masih tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa punya umat, orang kalau berzina zaman Nabi Musa langsung tampak depan pintunya berzina. Coba kalau zaman sekarang itu seperti itu, banyak orang malu. Kalau zaman dulu enggak. Ketika ada orang pezina langsung tampak di atas atap rumahnya itu, di atas pintu rumahnya itu pezina. Nah, itu coba bayangkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita enggak tutup aib kita. Tadi orang membunuh sekian kali taubat diampuni dosanya. Pezina karena taubat kepada Allah diampuni dosanya oleh Allah. Apapun itu dosa taubat kepada Allah, kecuali satu yang enggak bisa diampuni. Apa? Hutang. Kalau utang nggak bisa, saya taubat kepada Allah. Saya taubat Ustaz, saya mau taubat kepada Allah banyak utang, nggak bisa. Taubatnya orang berutang ya, sahur utang kita itu nggak bisa. Penzina, mabok itu bisa diampuni dosa sebab apa? Asalkan jangan dinikah. Taubat kepada Allah, insya Allah ampuni. Tapi kalau pasal utang, saya taubat Ustaz, saya mau sholat aja, nggak mau berutang lagi. Ya nggak bisa, nyawa utang dulu dong. Orang mati syahid aja sebab dia berutang kepada seseorang, ditahan kenikmatan oleh Allah. Seorang ulama karena meminjam jarum, ditahan kenikmatan oleh Allah. Kalau pasal utang piutang ini nggak bisa itu taubatnya. Taubat nanti setelah disaur utang itu baru bisa taubat. Paham nggak? Nah itu. Maka kata Profesor Zahro ada satu dosa. Ini Pak Kades. Ada satu dosa kata Profesor Zahro. Saya kutip perkataan beliau. Sehingga kalau saya ditanya nanti sesuatu apapun, saya bertanggung jawab nanti Profesor Zahro. Apa kata beliau? Ada satu dosa kecil sulit sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya kecil tapi sulit diampuni oleh Allah. Ada dosa besar mudah diampuni taubat. Apa itu? Buang sampah sembarangan. Nah, catat tuh Pak. Yang saya ngutip perkataan beliau Profesor Zahro, ahli fikih itu, doktor lulusan Al-Azhar, sekarang jadi rektor, jadi dosen di UIN Sunan Ampel. Kata beliau, dosa kecil sulit diampuni, buang sampah sembarangan. Loh kenapa katanya? Nah, itu tempat umum bukan tempat kita. Kalau di rumah terserahlah, mau bejibun kayak sampah rumah-rumah kita kok. Tapi kalau tempat orang Anda buang sampah, siapa yang berdosa? Kalau belum dipungut sampahnya, Anda tidak akan diampuni dosanya, kata beliau. Jangan protes. Ini saya sampaikan perkataan Profesor Zahro. Hati-hati. Saya paling benci dengan orang, memang saya tidak pembersih sangat. Tapi kalau orang buang sampah sembarangan, benci betul. Saya pernah hentikan mobil gara-gara itu dicabut. Ada anak buang sampah, saya hentikan mobilnya. Mentang-mentang kok pakai mobil kau buang sampah sembarangan. Ini bukan jalanan ente. Saya turun dia ngambil itu sampah. Untung nggak kepalanya saya kepak di tempat. Nggak ada sadarnya. Maka jangan buang sampah sembarangan, Pak. Kita ini an-nadhafatu minal iman, an-nadhafatu minal iman. Tapi nggak pernah dilakukan. Maka sekali lagi jangan sampai ya buang sampah sembarangan. Dosa yang sulit diampuni, walaupun dia kecil tapi susah untuk diampuni. Yang berikutnya kata Nabi Adam alaihissalam, ada suatu dosa di mana kalau saya bermaksiat kepada Allah, saya taubatnya cuma di Mekah. Baru saya diterima taubat saya. Itu pun ketika saya itu bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad. Nanti dia tanya.
Tanya aja sama keluarga yang tahu. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam itu diterima taubatnya hanya di Mekah. Umat Nabi Muhammad di mana-mana pun dia berdosa, di situ dia bertaubat, Allah ampuni dosanya. Itu pun Nabi Adam alaihissalam 40 tahun beliau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun beliau bertaubat kepada Allah, bertawasul dengan berkat tawasul kepada Nabi Muhammad baru diampuni. Jadi doa Nabi Adam, ya Allah, Allahumma inni as'aluka tawassalu bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Aku minta kepadamu, ya Allah, ampuni dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Allah bertanya, dari mana engkau tahu nama Muhammad wahai Adam? Bagaimana aku tidak tahu? Di setiap sudut surga namamu terselalu bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Di ketika engkau baru ciptakan saya, engkau tiupkan aku ruh, wahai Allah, aku tiap di dinding arsy, namamu bersanding dengan nama Muhammad. Aku yakin orang yang bersanding dengan namamu itu adalah orang yang paling engkau muliakan, orang yang paling engkau cintai. Maka dengan berkat berdoa membawa Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka bulan Maulid kita kali ini perbanyak sholawat kita merindukan Sayyidina Muhammad, ya, terutama di hari Jumat perbanyak sholawat. Ini masih lanjut apa enggak ya? Masih sedikit lagi 15. Kita bahas tentang Rasulullah sedikit. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan bagi kita. Itu ada beberapa hal penyebab daripada kenapa beliau dijadikan suri tauladan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Quran sendiri Allah yang memuji beliau dengan perkataan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi Nabi Muhammad itu sungguh engkau Nabi Muhammad, engkau mempunyai budi pekerti yang baik, akhlaknya beliau yang luar biasa, kesabarannya beliau kepada semua orang. Rasulullah itu sopannya luar biasa. Kalau beliau dipanggil orang, beliau 180 derajat balik. Kalau kita kan enggak, ya sambil ngomong begitu. Kalau Rasulullah enggak, balik beneran. Sabarnya beliau ketika di jalan itu menemukan orang tua. Ketika ada orang tua yang lagi kesusahan bawa kayu, beliau nolong itu. Sampai di tengah sambil berjalan sambil membawa kayu, orang tua ini bergumam ngomel. Nabi Muhammad itu pembohong. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu macam-macam, dihina Rasulullah. Dia tidak tahu yang membawa kayunya itu Nabi Muhammad, diam saja. Ya, akhirnya di tengah perjalanan sampai sampai di tujuan, orang tua ini mengatakan, betapa mulia akhlakmu wahai anak muda, betapa baik tutur katamu wahai anak muda. Sungguh tidak pernah aku lihat orang yang semulia engkau. Siapa engkau sebenarnya? Baru dijawab, ana Muhammad bin Abdullah. Terkejut orang tua ini. Coba caleg sekarang, nggak ada pakai embel nomor 10, nomor 5, nggak ada. Nabi Adam, Nabi Muhammad ya sudah dimarahi, udah nolong, dia dimarahi, diam aja. Sabar beliau itu Nabi Muhammad SAW. Itu kesabaran Rasulullah. Nabi Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai anakku, apa amalan yang belum aku lakukan? Ada. Rasulullah itu sering memberi makan kepada seorang fakir yang Yahudi. Orang tua fakir Yahudi buta, giginya ompong, udah buta, fakir, giginya ompong, dia punya keluarga. Akhirnya setelah dia memberi makan, kata orang Yahudi, ini ente bukan orang yang memberi saya makan. Benar kata Sayyidina Abu Bakar sambil menangis. Karena kenapa katanya? Dari mana engkau tahu? Karena orang yang memberi aku makan orangnya lembut, dia tahu gigi saya ompong. Karena dia tahu gigi saya ompong, maka ketika saya sebelum makan, makanan itu dileburkan dulu baru diberikan makan kepada saya. Itu kata Sayyidina, kata orang Yahudi ini menangis, betapa lembut hati Nabi, dan sambil mencaci maki Muhammad, sambil mencaci maki Rasulullah, orang ini sambil menangis, betapa mulia hati Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nggak ada bicara, ketika dihina tetap disuapin dengan lembut, dihina begitu-gitu diam aja Rasulullah sampai beliau wafat. Nggak tahu bukan setahun 2 tahun sampai beliau wafat. Maka kata Abu Bakar, benar, bukan saya yang memberikan engkau makan tiap hari, tapi yang memberi makan. Kata orang Yahudi ini lembut hatinya, tutur katanya baik, bahkan demi Allah saya menyayangi dia lebih daripada keluarga saya. Kenapa? Keluarga saya sendiri tidak peduli kepada saya, sehingga dia menyuruh saya mengamen, sementara dia baik tiap hari memberi saya makan. Siapa dia sebenarnya? Dia sudah wafat katanya.
Sayang sekali orang sebaik beliau sudah wafat. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang memberi kamu makan itu sudah wafat, bernama Sayyidina Muhammad Rasulullah. Baru orang ini menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi lagi ketika dia datang mau mengetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat, ini lagi ceramah Rasulullah, depan sahabat Abu Bakar, Umar, dicekiknya Nabi Muhammad. Waktu dia ditariknya sorbannya sampai beliau tercekik, Sayyidina Umar marah. Kata Sayyidina Rasulullah, diam ya Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dihukum karena Rasulullah itu pernah berutang tapi belum jatuh tempo udah ditagih beliau. Belum jatuh temponya, ibarat 1 bulan, baru seminggu udah ditagih. Akhirnya kata Rasulullah, berikan dia apa yang dia minta. Akhirnya diberikan sama Sayyidina Umar sambil marah-marah. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar sambil marah-marah, kalau bukan karena Nabi saya sudah belah kepala ente, saya pecahkan kamu punya kepala, ibaratnya begitu. Akhirnya sampai di jalan, sampai di tempat tujuan, kata sahabat, kata orang Yahudi ini, wahai Umar, apakah ente melihat saya seperti orang bodoh? Maksudnya gimana? Saya secara akal nggak mungkin saya melakukan itu di depan kalian semua. Pasti saya nyawa jadi taruhan saya, karena saya tahu engkau mencintai Muhammad. Lalu kenapa engkau melakukan? Saya ngetes ya Umar. Dan sekarang saya percaya dia seorang nabi. Kenapa? Sabar Rasulullah itu. Rasulullah sabar. Pada istrinya beliau pernah diceraikan, anaknya di depan beliau, pernah juga beliau itu sama sama seorang istrinya beliau dibilang wahai seorang yang mengaku diri nabi. Beliau sabar saja. Coba kita ini istri durhaka ente. Sekarang ini sabar. Lalu menyelamatkan yang ibu-ibu pun sabar dalam menghadapi suaminya, belajar kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngantuk saya sebenarnya, tahu kenapa. Kayaknya enggak ada semangat saya. Silakan ada pertanyaan. Baik, berikutnya Bapak Ibu kami persilakan. Silakan Bapak. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Ustaz, agak sedikit terlambat datang. Yang saya ingin tanyakan pas itu saya sampai tadi membahas masalah membunuh semut. Tapi artinya hewan yang mengganggu Pak ya. Jadi kalau bicara hewan mengganggu ini banyak Pak, macam di tempat saya itu monyet. Kalau hari ini saya tanam nenas, besok bukan dipindah, dalam sepai itu dah dibongkar sama dia dimakan. Nanam betik, buah betiknya, nanam pisang pun tak dapat dimakan. Jadi saya dah beli senapang. Geram kan, jadi kita nanam tapi tak dapat hasil. Jadi kira Pak, kalau saya bunuhkan monyet itu apakah berdosa atau tidak? Karena tadi saya dengar bahasanya kalau hewan mengganggu itu tidak berdosa. Jadi ini sudah mengganggu nih bagi saya nih. Kalau yang mengganggu itu standarnya begini, kalau di dalam rumah, coba semut sekarang. Selain Anda tidak bunuh, ibarat semut. Sekarang Anda tidak bunuh, pakai cara lain. Kira-kira bagaimana? Ada nggak kira-kira selain Anda tidak bunuh dia? Memang nggak ada. Kalau Anda sapu makin banyak dia datang. Kalau monyet saya rasa masih ada cara untuk menghindari dia. Makanya jangan samakan semut tadi dengan monyet, beda. Buat monyet saya rasa masih ada cara untuk kita cari solusi, bukan untuk membunuhnya. Kalau semut memang nggak bisa, dia binatang kecil dan banyak, kemudian hidupnya di dalam rumah. Kalau tadi mengganggu perkebunan, sekarang ini bukan perkebunan lagi, dalam rumah kita. Maka Habib Salim mengatakan boleh. Macam nyamuk coba. Gimana Anda nggak bisa bunuh nyamuk? Kalau ada cara lain mengusir, silahkan usir. Kalau nggak ada ya sudah. Susah kan? Nah, kalau tidak dihindar macam gitu. Lala, memang payah. Kalau untuk itu, tapi kalau monyet, cari solusi yang lain selain itu. Maka dia juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami, babi juga sama. Jangankan monyet, babi juga sama. Walaupun dia babi, tapi cari cara lain selain dia membunuh. Itu kalau saran saya. Tapi jawaban secara fikihnya wallah alam. Minggu depan kita jawab secara detailnya lagi. Kalau saran, ini saran ya,
bukan jahat. Tapi ini saya perkara semut. Kalau perkara semut memang susah. Saya nyoba pakai sapu nggak bisa, makin banyak datangnya, makin rame dia. Mungkin dia marah, akhirnya dia suruh kawannya datang lagi. Nyamuk juga sama. Tapi kalau perkara ini cari cara solusi lain. Jangan sampai ini. Apalagi kita negara ini sekarang ada negara-negara hukum, semua ada ditengok secara hukum ya kan? Silakan kalau ada yang lain. Ini sekarang kita bunuh binatang dapat pahala. Ini katanya berdasarkan hadis. Itu sudah ada hadisnya, sudah ada. Kalau kita lanjutkan untuk membunuh pada sejarah kan? Iya, itu sudah ada. Kalau ditanya kenapa ditanya jawabannya satu, Nabi yang perintah. Sudah, nggak usah banyak tanya kita kalau pasal itu. Nabi yang dulu. Ya, ternyata secara penelitian memang kotoran cicak itu di mana-mana berserakan. Yang kedua dia punya bawa penyakit tersendiri. Ada di beberapa termasuk ular, karena dia berbahaya. Kayak seluruh gunung kan dipelihara seperti orang sekarang. Ular dipelihara, entah macam-macam. Coba kita kasih ular dengan biaya 10.000, 15.000 sehari kita kasih manusia. Banyak manfaatnya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana hukum melihara melihara ular, melihara singa, aduh buat apa Pak? Masih banyak manusia yang butuh makan lagi. Beda dengan kebun binatang. Kalau itu udah pemerintah yang nanggung. Yang kedua ada timbal baliknya. Itu hewan dikasih makan, juga pemasukannya untuk negara juga besar. Jadi usaha. Nah, kalau ini kita iseng-iseng melihara begituan, ular, apalagi macam-macam lah. Padahal manusia yang butuh makan banyak lagi daripada binatang-binatang itu. Yang enggak aja dipelihara orang sekarang. Allah, nggak sadar soalnya. Jangan hobi yang aneh-aneh makanya sekarang ini. Silakan. Itu Pak, kalau kita melihara burung itu Pak, termasuk dosa kan Pak? Enggak, yang penting kita kasih makan. Kalau antum nggak kasih makan itu dosa lah. Seperti ada seorang perempuan yang rajin sholat, cuman karena memberi makan seorang kucing sampai mati, sebab itu dia dimasukkan neraka. Hati-hati, harus kasih makan dengan baik. Silakan. Maksudnya itu kebebasan dia tuh, makanya kurung. Iya, tapi sebab kodratnya nggak ada. Kalau dikatakan sampai berdosa ya nggak ada ulama yang pelihara burung. Kalau burung yang intinya yang penting dikasih makan. Jadi kalau antum tanya kebebasan, ayam potong pun butuh lari dia. Kambing, sapi apa nggak butuh kebebasan kalau kita hanya jauh kebebasan. Bukan burung saja. Jadi jangan samakan kita dengan burung, enggak. Kalau burung memang sudah terbiasa. Tapi melepasnya lebih baik karena bukan untuk dimakan, cuma jadi hiasan saja. Jadi kalau kambing kan untuk dimakan juga. Jadi yang penting dikasih makan dengan baik aja. Silahkan. Tapi kalau saya saran, ya janganlah. Lebih baik nggak usah. Tapi nggak lebih berdosa, nggak berdosa. Dosa nggak Ustaz? Nggak. Kalau kita tanya berdosa ya. Kalau mau ya silahkan, tapi jaga dengan baik aja. Ada lagi, silahkan. Nah, satu lagi Ustaz. Nah, apalagi binatang lagi nih. Ini lagi bukan binatang Bu. Bagaimana sejarahnya dari anjing dan babi itu diharamkan makan daging itu? Itu aja. Anjing dan babi kan haram gitu dari sejarah Islam. Makanan-makanan semua haram itu sudah ada perintah dari Allah dalam Al-Quran sendiri. Berarti yang saya bilang tadi, kenapa cicak dibunuh? Kata lain, perintah Allah dan Nabi. Gak perlu nanya sejarahnya. Ada dalilnya enggak? Itu yang ditanya Pak, bukan sejarah. Kalau dalam Islam ini gak usah tanya sejarahnya. Keharaman itu tanya, dalilnya ada enggak? Maka khilaf para ulama. Anjing babi itu udah jelas paling nyata di Quran. Homer itu kenapa diharamkan? Nggak usah, memang ada yang mengatakan dia karena memabukkan lupa. Nggak usah itu dibahas yang lain itu. Pembahasan masalah dia efeknya itu, penyakitnya lah, inilah, nggak usah tentang itu. Tapi intinya itu perintah Allah. Sama dengan sholat. Kenapa kita sholat? Allah butuh dengan sholat kita? Enggak. Cuman kalau dijawab kenapa? Perintah Allah. Anda percaya sama Allah, ikuti aja. Gitu cara kita beriman, Pak. Jadi kenapa anjing dan babi diharamkan? Quran yang nulis. Cuman kecuali makanan-makanan yang lain. Kalau makanan yang lain itu baru dikhilaf para ulama. Kalau imam yang paling teliti tentang makanan Imam Abu Hanifah.
Yang paling pertengahan Imam Syafi'i. Yang paling mudah Imam Malik. Pasal makanan. Dan kalau saya sampaikan semua awak nanti makan semua. Kalau Imam Hanafi, selama tidak ada dalil kehalalannya, maka nggak boleh dimakan. Maka Imam Abu Hanifah selain ikan, yang lain tidak boleh dimakan. Imam Hanafi. Maka kalau ada jamaah tabligh datang dari Pakistan, India, coba suruh makan ketam, nggak mau dia. Selain ikan, karena itu ikan. Imam Hanafi paling teliti nih. Kebalikan Imam Hanafi, Imam Malik, kalau nggak ada dalil keharamannya, nggak haram, dia halal. Bekicot yang ada di ini. Halal kalau menurut Imam Malik, nggak ada dalilnya. Kalau anjing babi, Pak, itu udah jelas, nggak bisa ditawar lagi. Kena jisannya. Kalau ditanya sudah ikut aja, karena penyakit memang. Air liur, penelitian sekarang, air liurnya anjing saja itu berbahaya. Berapa banyak penyakit di air liur anjing itu saja. Nah, maka kalau Imam Malik, kalau nggak ada dalilnya halal, bekicot halal, ini halal, itu kalau Imam Malik. Imam Syafi'i enggak, dibuat kategorinya. Yang hidup di dua tempat haram, amfibi. Apa contohnya? Kata haram, buaya haram. Ada yang mengatakan nggak apa-apa saya pelihara kata, saya nggak makan. Saya bilang sama kawan itu, kalau begitu kau pelihara babi saja nggak usah makan, kau jual kan. Sama aja, pelihara kata nggak dimakan tapi dijual itu barang haram juga. Nah, biawak karena biawak bagaimana hukumnya Ustaz? Tak boleh karena dia hidup dua tempat, beda dengan bok. Kalau biawak padang pasir lain, dia makanannya rumput, hidup di satu tempat, takut air. Kalau biawak kita, anak ayam orang pun dimakan dia. Jadi air hidup, yang dia hidup menjijikan lagi. Bahkan makanannya biawak itu bok, termasuk kadal burung itu makanannya. Ya, itu Pak pasalnya pasal makanan. Yang berikutnya apa? Ciri-ciri makanan halal itu diantaranya kata Imam Syafi'i. Kalau dia binatang darat, kalau dia bertaring maka haram. Kalau dia bertaring, biasanya makan daging. Kalau burung yang menyambar, macam elang Raja Wali. Ada lagi nanti kategori masih banyak kalau lele dia makan barang haram Ustaz. Nah, mulai khilaf para ulama caranya. Ada yang mengatakan dibiarkan 6 hari baru boleh dimakan. Kalau sebagian mengatakan boleh dimakan langsung nggak apa-apa karena zatnya halal. Setiap hari makan tai dia kadang-kadang. Nah kalau binatang laut semuanya halal asalkan hidup di satu tempat. Hiu misalkan, hiu ditarik nggak? Ditarik tapi halal karena ini binatang air. Bisa makan sama yang ini di darat. Nah, itu kategori. Kalau ditanya sejarahnya, jangan tanya sejarahnya, tapi tanya dalilnya. Kenapa diharamkan? Mabuk juga sama. Kenapa? Dulu orang sebagian sahabat sebelum dia masuk Islam mabuk. Karena belum turun ayat, tapi ketika ayat turun, akhirnya berhenti mabuk. Sampai dikatakan got-got itu penuh dengan minuman keras. Dulu sebelum ada jilbab, perempuan-perempuan Arab bukan bercadar, tapi seksi. Ketika turun jilbab sampai kelambu rumahnya pun dipakai untuk jadi jilbab. Jadi kalau dalam Islam intinya jangan tanya sejarahnya saja, tapi tanya dalilnya. Ada nggak yang mengharamkan, menghalalkan apa perkataan ulama tentang itu? Allah a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang lain. Tapi kalau makan manusia ada. Manusia. Orang apa? Jelas keharamannya, jangan tanya ke Bang Iqbal. Ayam apa namanya kalau iblis datang kita aja haram, apalagi manusia yang dimakan. Membunuhnya aja nggak boleh. Dalam Quran itu ada sindiran. Sekarang contoh, Pak. Memang nggak ada lagi memakannya. Saya contohkan. Wala taqul lahum uf. Jangan kamu katakan kepada orang tuamu Kalau awak pukul orang tua boleh berarti. Tadi Allah katakan jangan katakan kepada orang tuamu Berarti kalau mukul orang tua boleh, nggak ada dalilnya. Hah? Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dekati zina, kalau berzina boleh berarti, dekat aja nggak boleh. Kalau manusia bunuh aja nggak boleh, bagaimana nggak dimakan lagi? Dan bangkainya manusia itu memang suci, tapi tidak halal. Bangkai manusia itu suci hakikatnya. Darahnya najis, tapi bangkainya, rambutnya itu suci. Itu kadang-kadang Quran pakai bahasa sindiran. Contoh lagi apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Kemarin kan ribut-ribut demo 212 gitu.
Ada yang menerjemahkan sebagai kawan dekat. Jangan kamu jadikan apa namanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setia, kawan dekat. Merotes orang-orang, nggak boleh ini teman sini harusnya pemimpin. Kalau saya bilang, bagus lagi terjemahnya teman setia daripada pemimpin. Kenapa? Lah kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Mana lebih tinggi pemimpin sama teman setia? Pemimpin lah. Kalau orang Yahudi dan Nasara itu tak boleh jadi teman setia kita, apalagi kita angkat jadi pemimpin. Itu namanya bahasa majas. Bahasanya tinggi Quran itu. Kalau nggak ada dalilnya, seperti tadi orang tua, saja nggak boleh, masa mukul boleh? Itu. Jangan engkau sentuh daripada perempuan, jangan engkau nengok perempuan yang bukan mahram. Kalau nengok saja nggak boleh, apalagi megang. Nah itu maksudnya. Kadang seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Saya singkat ya Pak. Banyak kita dengar para ulama, para ustaz melarang ibu-ibu bermain arisan. Itu apa penyebabnya? Bukan melarang. Arisan itu tidak sampai dilarang. Tidak. Ibu-ibu dengarkan. Ini yang saya bilang seperti tadi. Kadang-kadang kita yang menerima ceramahnya seorang kiai, seorang ustaz itu salah paham. Bukan melarang, tapi lebih baik jangan, karena itu mendatangkan hutang. Apa bedanya hutang dengan arisan? Bedanya kalau hutang kepada satu orang, kita harus cepat sahur. Kalau arisan hutang secara halus. Ngutang kita dapat lagi yang dapat pertama, yang nggak ngutang cuma satu. Siapa? Yang dapat terakhir. Ya enggak? Maka sebagian kiai, ustadz janganlah pakai arisan. Katanya, ini bukan saya ya, ini ustadz yang beliau bicarakan ini. Itu kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalamah itu yang mengatakan seperti itu. Maksud beliau itu hindari hutang, sebaiknya hindari hutang. Termasuk arisan juga bagian daripada hutang. Tapi kita nggak sadar, itu maksud beliau. Kalau kita nggak kepepet, jangan berhutang. Itu maksud beliau itu. Kalau mengharamkan, enggak haram. Kalau arisan lanjut aja, nggak apa-apa. Bisa 20 juta pun nggak apa-apa. Kalau nggak mampu jangan. Jangan memaksa di luar kayak kadar kita. Ya, nggak apa-apa. Takutnya kata beliau nanti kalau antum mati sementara belum bayar arisan, kalau orang-orang yang bayar arisan itu ikhlas, lalu ada orang yang mau bayarkan kita lagi. Karena belum tentu seorang anak itu 10 anak, satu orang tua, satu ibu bisa memelihara 10-20 anak, tapi belum tentu 10 anak, 20 anak bisa memelihara, bisa merawat satu ibu ini. Ini saya sedih kemarin nengok postingan beberapa orang. Bukan satu, ada panti asuhan itu menyebut sampai 3-4 orang anak menyerahkan orang tuanya kepada panti asuhan. Alasannya sederhana, sibuk. Ya Allah. Satu orang tua, satu ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Fenomena akhir zaman. Maka jangan ngarap sangat sama anak kita itu, nggak usah. Nggak boleh. Sama istri Pak, jangan usah ngarap sangat sudah. Ini bener. Kalau terjadi apa-apa nanti apa? Ya udah, sayang cintanya biasa-biasa sajalah, nggak usah berlebihan. Ya nggak usah berlebihan sangat. Ya udah kita jaga diri sambil kita sayang sama mereka, tapi berharap jangan. Walaupun itu istri dan anak kita belum tentu. Karena di hidup ini maaf, selain Rasulullah, orang yang paling sayang sama kita cuma orang tua kita. Silahkan coba kalau apa saja. Selain orang tua nggak ada yang sepeduli dan sepengertian kita daripada ibu. Selain itu nggak usah berharap sangat. Nanti kecewa pula kita. Tiba-tiba istri udah percaya, ternyata dia udah chatting sama laki-laki lain. Hancur hati itu. Ya, perempuan pun sama, ada berharap-harap, tiba-tiba bininya udah 3. Ya Allah wa'ala. Silakan kalau ada lagi. Perempuan itu merepek. Bukan saya. Iya. BP tapi saya. Baik, ada lagi Bapak, Ibu. Silakan Pak. Silakan. Ada lagi? Enggak ada. Ada lagi? Dah. Baiklah, sebelum kita tutup, kita minta doanya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma inna bil ilmi wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna bil ilmi wa zayyana bil qulub wa taqabbal wa rizqna wa la na'lamu
والاشواق. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والمرض. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار العزيز ربنا وسلم وسلم على ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Baik, demikianlah pengajian hari Jumat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Mahfuz. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, pertama kita minta dengan dibaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.